Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo, beserta Duta Besar Inggris untuk Indonesia, His Excellency Dominic Jeremy, dan Direktur Asia Tenggara ITDP, Bapak Gonggong Tua Sitanggang, dan tamu undangan VVIP. Kami persilakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, His Excellency Dominic Jeremy, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy, Bapak Gonggong Tua Sitanggang, anggota DPRD DKI Jakarta, Bapak Taufik Zulkifli, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Managing Director PT Pasaraya Toser Sajaya Bapak Harun Kusuwardono, juga para tamu undangan, komunitas, media, dan hadirin yang kami banggakan. Saya Farid Mardianto dengan bangga menyambut Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin dalam pembukaan Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Sebuah ruang bersama untuk mengeksplorasi solusi kota yang lebih bersih, inklusif, dan bebas macet. Acara ini merupakan kolaborasi antara ITDP Indonesia, UK PAC, dan Kedutaan Besar Inggris dan akan berlangsung selama 3 hari ke depan di Plaza Pasaraya Blok M. Untuk membuka acara hari ini, kami mengundang sambutan dari tuan rumah sekaligus inisiator acara hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Gonggong Tua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP. Kami persilakan. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Pertama-tama saya ingin menyambut Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung beserta jajarannya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Bapak Dominic Jeremy beserta jajarannya, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI, Bapak Syafrin Liputo, dan juga seluruh tamu undangan yang hadir di sini, teman-teman kolaborator, rekan-rekan media yang kami hormati. Sebelumnya, atas nama ITDP Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membersamai kami, ITDP Indonesia, untuk menghadiri Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Mungkin sedikit perkenalan, ITDP Indonesia adalah lembaga non-profit, Pak, yang berfokus untuk mengembangkan dan juga mempromosikan transportasi berkelanjutan, di mana salah satunya adalah transportasi publik. Nah, bagi kami, transportasi publik yang baik itu bukan hanya sekedar seberapa jauh jangkauannya, bukan hanya sekedar seberapa banyak wilayah yang dihubungkan, dan juga seharusnya tidak dibatasi oleh batas wilayah administrasi. Tetapi bagi kami, transportasi publik yang baik adalah yang aman, nyaman, dan juga mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas dan juga kelompok rentan. Nah, maka dari itu, inklusivitas menjadi prinsip utama kami di dalam semua kegiatan ITDP Indonesia, sehingga kami dapat bisa memahami kebutuhan mereka untuk bermobilitas sehari-hari. Karena bagi teman disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak, akses terhadap transportasi publik itu menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas harian mereka. Nah, sejak tahun 2022, ITDP Indonesia didukung oleh pemerintah Inggris melalui program UK PAC melakukan kegiatan yang berjudul Mobilitas Bersih untuk Metropolitan Jakarta, Pak. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk menurunkan emisi dan juga polusi udara dari sektor transportasi melalui pendekatan yang komprehensif dan juga partisipatif
untuk mendorong pergeseran moda dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi yang lebih bersih, baik itu transportasi publik, berjalan kaki maupun bersepeda. Nah, salah satu keluaran utama dari kegiatan ini, Pak, adalah yang pertama, kami mengeluarkan rekomendasi strategis untuk bagaimana meningkatkan transportasi publik, baik itu dari sistem kelembagaannya, integrasi tarif juga yang puji Tuhan sudah diimplementasikan, integrasi tarif yang 10.000 Pak, dan juga integrasi institusi, dan juga infrastruktur serta layanan. Nah, lalu rekomendasi kedua dan yang utama juga Pak untuk tema kegiatan kita hari ini adalah kami merekomendasikan satu paket kebijakan yang kita namakan MKLL, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, di mana di dalamnya itu ada ERP, kawasan rendah emisi, dan juga manajemen parkir. Namun MKLL ini adalah satu langkah bukan hanya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang memudahkan masyarakat untuk memilih transportasi publik sebagai moda harian mereka. Nah, sebagai contoh Pak dari riset dan juga studi yang sudah ada, ERP diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi hingga 1,1 triliun per tahun dari penurunan tingkat kecelakaan dan juga polusi, serta menyediakan potensi earmark revenue sekitar 250 miliar rupiah per tahun yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan transportasi publik dan juga infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda. Contoh lainnya, jika kita mengimplementasikan zonasi parkir yang tepat, ini bisa mengalihkan fungsi lahan parkir hingga menjadi 56.000 unit hunian baru. Nah, ini kan salah satu solusi untuk kita bisa menyediakan ruang kota yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Sementara itu, kalau kita menerapkan kawasan rendah emisi, potensi manfaat ekonominya dari pengurangan penyakit pernafasan adalah sebesar 37,9 miliar rupiah pada tahun 2030. Namun kita semua sadar paket kebijakan MKL ini bukan sesuatu yang populer, maka dari itu kita memang harus mengimplementasikannya secara bertahap, partisipatif dan juga berbasis data. Nah, izin Pak, saat ini kita sudah punya, saya bisa bilang, satu fondasi yang cukup kuat, yang sudah kita bangun bersama dengan teman-teman kolaborator, yaitu berupa studi teknis, guideline untuk implementasi, dan juga contoh-contoh implementasi. Jadi yang mungkin kurang di sini adalah dukungan dari semua pihak, termasuk juga pemerintah, berupa paket regulasi ini. Nah, untuk hari ini Pak, Jakarta Urban Mobility Festival 2025 ini hadir sebagai platform untuk semua orang, sebagai platform edukasi dan juga advokasi publik yang menghadirkan berbagai solusi transportasi berkelanjutan. Harapannya pengunjung dapat berinteraksi, mengeksplorasi berbagai strategi transportasi berkelanjutan untuk menciptakan transportasi Jakarta yang lebih bersih, aman, nyaman, lebih inklusif, dan juga untuk mendukung Jakarta sebagai kota global. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, dan saya mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara sampai 3 hari ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gonggom atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pihak mitra internasional yang selama ini telah mendukung berbagai inisiatif transportasi berkelanjutan di Jakarta. Kami mengundang His Excellency Dominic Jeremy, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung beserta jajaran. Bisa saya mengatakan Mas Pram atau Direktur ITDP untuk Asia Tenggara Bapak Gonggom, Ibu Bapak dan hadirin sekalian. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat bergabung dengan Bapak Ibu hari ini di acara Jakarta Urban Mobility Festival. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Gubernur
beserta jajarannya yang telah memastikan kesuksesan pelaksanaan acara ini. Hari ini, Pemprov DKI Jakarta dan Banten meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek yang menghubungkan Blok M dengan Alam Sutera. Selamat atas pencapaian ini. Semoga bisa menjadi solusi transportasi yang efisien. Sebagai seorang yang biasa commuting di kota asal saya di London, saya melihat kemiripan pengalaman di London dan di sini di Jakarta. Berangkat pagi buta, terjebak macet, pusing pilih rute, mobilitas perkotaan memanglah tantangan bagi kita semua. Di Jabodetabek, kita tahu bahwa 79% komuter masih mengandalkan kendaraan pribadi. 79%. Wah. Sementara pengguna transportasi umum hanya sekitar 19%. 2/3 mengatakan mereka menghadapi kemacetan lalu lintas setiap harinya. Dan saya tahu, termasuk saya, yang mengkhawatirkan 72% komuter harian ini berada dalam usia kerja dan usia produktif. Dan sedihnya, sebagian besar waktu mereka setiap harinya habis terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Karena itu, upaya Pemprov DKI selama 5 tahun terakhir untuk memperluas layanan transportasi umum dan membangun kota yang lebih ramah pejalan kaki dan pesepeda sangatlah mengesankan. Jakarta telah membuat kemajuan nyata 200 km infrastruktur pejalan kaki, 190 km jalur sepeda, serta perluasan jaringan bus dan kereta hingga mencapai 80% wilayah Jakarta. Alokasi subsidi yang signifikan senilai 4 triliun rupiah untuk transportasi umum juga menegaskan komitmen Pemprov DKI. Khususnya hari ini, karena transportasi umum hari ini gratis. Namun, kemacetan tetap menjadi masalah mendesak. Menurut kajian, pada tahun 2019, Jakarta mengalami kerugian sekitar 45 triliun rupiah setiap tahun akibat menurunnya produktivitas. Kualitas udara yang memburuk menimbulkan risiko kesehatan dan mengancam aspirasi Jakarta untuk menjadi kota global teratas. Solusinya bukan hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir. Kota-kota membutuhkan strategi terpadu yang berani untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, transit demand management, melalui pendekatan berbasis bukti adalah kuncinya. Mengubah budaya penggunaan kendaraan pribadi tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangun kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mobilitas, tapi juga kesejahteraan komunitas. Bukan hanya pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain, tapi juga perbaikan kualitas hidup. Ketika jumlah kendaraan di jalanan berkurang, keselamatan pejalan kaki dan pesepeda meningkat, udara menjadi lebih bersih, dan ruang publik berkembang. Ini adalah dividen dari transformasi perkotaan. Festival Jakarta Urban Mobility hari ini lebih dari sekadar perayaan, tapi juga menandai awal babak baru. Mari kita gunakan momen ini untuk berbagai inovasi, meningkatkan kesadaran, dan menginspirasi perubahan perilaku. Mari bekerja sama untuk meningkatkan mobilitas yang berkelanjutan. Mari ciptakan sistem yang lebih adil, yang memprioritaskan masyarakat bukan kendaraan. Program Future Cities UK Pact dengan ITDP telah mendukung dan bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menciptakan mobilitas yang lebih bersih
di wilayah ini. Namun, sebelum saya undur diri, izinkan saya menutup dengan sebuah lagu yang ibu bapa semua pasti tahu. Cikini ke Gollandia, Cakep. Inggris Indonesia yuk kerjasama, tol Merak sampai Pasaraya, hatiku capek macet-macetan ria. Baik. Jakarta ke Alam Sutra, mobilitas perkotaan sejahtera, ASEAN sampai IKEA, naik Transum biar semua gembira. Terima kasih. Thank you, Your Excellency. Terima kasih Bapak Duta Besar atas sambutannya dan juga supportnya dan pantunnya juga tadi ya. Kini izinkan kami mengundang sambutan dan sekaligus peresmian Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Kami mengundang Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. His Excellency Dominic Jeremy, Duta Besar Inggris. Saya selama ini dengan Duta Besar Inggris ini, kalau ketemu selalu pakai bahasa Inggris. Saya benar-benar nggak tahu kalau beliau bahasa Indonesianya bagus banget. Saya baru tahu ketika untuk acara ini, beliau mengundang saya pakai bahasa Indonesia. Saya kaget loh, kok bahasa Indonesianya bagus banget. Saya baru tahu rupanya beliau lama di Yogyakarta untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi yang saya tidak tahu apakah dia punya pacar di Jogja. Yang saya hormati Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy, Bapak Gonggong Tua Sitanggang. Dan juga para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Jakarta yang hadir, ada di Sub, Bu Eli, Bu Dewi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama karena beliau tadi nyanyi, saya harus baca pantun. Naik Transjakarta dari Kebayoran Lama, turun halte Monas, jalan kaki ke Balai Kota. Artinya, Melalui Jakarta Urban Mobility Festival 2025, percepat keberlanjutan transportasi di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi saya dengan Pak Wagub dan juga Gubernur Banten barusan meresmikan rute baru, Alam Sutra Blok M. Ini adalah tahap awal kita untuk memulai merubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Saya sudah memberikan persetujuan kepada Bapak Dinas Perhubungan dan juga untuk Transjakarta. Untuk awalnya 5 trayek baru, saya sudah putuskan tahun ini harus 6 trayek baru. Yang menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah penyangga atau suburban area. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Dubes dan juga Mas Sitanggang. Gonggong Tua atau Sitanggang? Oh, Mas Gonggong, bahwa untuk merubah Jakarta tidak bisa hanya membangun, menyelesaikan, menambah infrastruktur. Pasti tidak akan mengurangi kemacetan dan juga tidak mengurangi emisi yang terjadi. Untuk itu saudara-saudara sekalian, selain membuat Transjabodetabek, membuat rute baru yang menghubungkan daerah-daerah penyangga, karena seperti kita ketahui problem utama kemacetan di Jakarta itu pagi hari, ketika orang 3,5 juta sampai dengan 4 juta, dari daerah suburban area, Tangerang Selatan, Depok, Cianjur, Bogor, Bekasi, masuk ke Jakarta pagi hari dan sore hari atau malam hari mereka keluar dari Jakarta. Itulah penyebab utama kemacetan. Maka untuk itu harus ada perubahan yang mendasar. Yang perubahan mendasar seperti yang disampaikan Mas Gonggong maupun Pak Dubes tadi, merubah cara pandang
karakter, habit, sifat masyarakat yang ada di Jakarta dan Jabodetabek yang sebelum ini menggunakan transportasi pribadi pindah ke transportasi publik. Dan untuk itu harus, mohon maaf, fasilitasnya diperbaiki, diberikan kesempatan, tapi agak dipaksa juga. Salah satu pemaksaan yang saya lakukan di ASN Jakarta, maka setiap hari Rabu kami sudah memutuskan seluruh ASN Jakarta harus pakai transportasi publik. Maka tidak kami siapkan bis antar jemputnya setiap hari Rabu. Tadi Mas Gonggong bilang, bisa enggak seminggu 2 kali? Saudara-saudara sekalian, kenapa itu kami lakukan adalah untuk merubah cara pandang dan habit tadi. Termasuk untuk menambah transportasi bus, Bapak Dubes, kami sudah putuskan yang ditambah adalah bus yang elektrik. Tidak bisa lagi bus yang seperti dulu, bahkan hibrid pun enggak, yang elektrik. Maka dengan demikian pelan-pelan kita akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada, kendaraan pribadi yang ada di jalanan. Untuk itu kemarin kami sudah rapat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dengan parkir di Jakarta yang hampir 15 tahun tidak ada perubahan. Nggak apa-apa, kalau nanti saya dikritik juga nggak apa-apa. Karena saya nggak mikir untuk ini lagi. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana Jakarta transportasinya menjadi lebih baik, polusinya berkurang, persoalan-persoalan elementer termasuk persoalan sampahnya bisa ditangani, dan yang paling penting adalah, tadi kan Mas Gonggong menyampaikan tentang ERP. Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan revenue-nya Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi di mana saja. Termasuk di Jabodetabek. Maka untuk itu, saya sudah mengatakan bahwa ada 15 golongan yang akan kami bebaskan. Dibebaskan tidak hanya Transjakarta tetapi menjadi Trans Jabodetabek. Bahkan Jaklingko tidak lagi hanya beroperasi di dalam kota, di Jakarta, tetapi yang lebih utama Jaklingko itu dikembangkan di saben area, di Bekasi, Tangerang, Bogor dan sebagainya. Agar misalnya saya punya rumah di Bekasi Barat, jalan kaki 100 atau 200 meter paling jauh, sudah ada Jaklingko yang akan mengantar saya ke ride and park ataupun ke tempat di mana fasilitas Trans Jabodetabek itu ada, apakah LRT, MRT, dan juga Trans Jabodetabek. Maka saya yakin saudara-saudara sekalian dengan pengaturan itu walaupun awalnya pasti noisy, saya dihujat juga enggak apa-apa. Tetapi dalam jangka menengah panjang akan menyelesaikan persoalan kemacetan yang lebih fundamental dibandingkan dengan memperpanjang jalan atau memperlebar jalan. Dan nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Gonggong dan juga Bapak Dubes, pedestriannya pelan-pelan akan kami sambungkan, perbaiki. Bahkan di Blok M ini ada 3 taman, yaitu Taman Langsat, Ayodhya, dan Loser, nanti akan kami gabungkan menjadi satu. Dan akan kami bangun jogging track yang bagus. Kenapa itu dilakukan? Supaya banyak alternatif orang untuk berolahraga dan pergi ke taman, termasuk taman di sini. Dari mana uangnya? Selalu pertanyaan kan begitu. Bapak Dubes, Jakarta ini sebenarnya mempunyai berbagai alternatif untuk pembiayaan dan juga bisa juga dengan kreatif financing. Tapi tanpa itu saja sudah ada dana-dana dari KLB yang saya akan paksakan untuk membangun TOD Blok M, TOD Bundaran HI, dan juga taman yang ada di Jakarta. Sehingga dengan demikian, kepada siapapun yang akan membangun gedung lebih tinggi, saya sudah terbuka menyampaikan kepada jajaran birokrasi di Balai Kota,
Kalau mereka mau melakukan itu, kita tidak menyentuh sesen pun. Bangunin saya. Maksudnya perbaiki infrastruktur yang kami miliki. TOD di Bundaran HI, TOD di Blok M ini, dan juga perbaikan taman. Sehingga siapapun menjadi terproteksi dari persoalan hukum di kemudian hari. Maka dengan cara berpikir seperti itu, Bapak-Bapak sekalian, saya termasuk orang yang meyakini bahwa kalau semakin banyak orang menggunakan angkutan umum, maka mereka sudah berkontribusi untuk menjaga Jakarta berkurang dari polusi. Tidak bebas, tapi berkurang dari polusi. Karena kami punya pengalaman ketika KTT ASEAN, pada waktu itu saya masih membantu Presiden, ketika KTT ASEAN tiba-tiba beliau pengen diadakan di Jakarta dan diperintahkan untuk menurunkan emisi yang ada di Jakarta. Bagaimana caranya? Kebetulan saya dengan Pak Luhut pada waktu itu. Maka yang pertama, semua orang yang masuk di Sudirman Tamrin nggak boleh pakai mobil yang bahan bakarnya bensin, pertalite ataupun yang lainnya. Harus elektrik maupun hibrid selama 2 minggu. Yang kedua, Suralaya dan juga pembangkit listrik yang ada di seputaran Jakarta, jumlahnya 16, nggak boleh nyala pakai gas. Dan yang ketiga, pertalite pada waktu itu dilarang. Tiba-tiba Jakarta menjadi terang benderang, menjadi biru, semua orang kaget. Bahkan akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk acara dinner yang dulunya di dalam gedung menjadi di luar gedung. Ketika itu maka Sanana Gusmao yang joget-joget, ketika Aureli menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Pak Dubes tadi, Cikini ke Gondang Dia tadi. Karena itu saya jadi ingat, oh iya ada peristiwa itu. Maka dengan demikian saudara-saudara, ketika itu dilakukan, Jakarta menjadi terang benderang. Tapi inilah yang menjadi salah satu faktor bangsa kita. Begitu KTT ASEAN-nya selesai, seminggu kemudian Jakarta kembali kepada posisinya. Polusinya naik dan berbagai persoalan menjadi persoalan yang serius di Jakarta. Maka untuk itu Bapak Dubes, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang menyelenggarakan Jakarta Urban Mobility Festival. Dan acara yang seperti ini selain melakukan pendidikan, pemahaman, dan juga yang paling penting adalah keseriusan kita untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih benar. Maka untuk itu Pak Dubes, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan melakukan perubahan yang mendasar dan mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta transportasinya menjadi lebih baik. Orang berubah dari menggunakan kendaraan pribadi, percaya dengan transportasi umum yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jakarta Urban Mobility Festival 2025 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami ingin mengundang kembali untuk bergabung di atas panggung His Excellency Dominic Jermy, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, dan juga Bapak Gonggom Tua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP, karena kita akan menyaksikan pembukaan acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025 secara simbolis. Kami undang juga kepada rekan-rekan media yang ingin mengabadikan momen ini untuk bisa maju ke depan panggung dan mengambil foto. Pembukaan Jakarta Urban Mobility Festival 2025 ditandai dengan bertulis aspirasi untuk Jakarta yang bebas macet dan bebas polusi. Kami persilakan. Pak Gub, nah.
Nulis Jakarta gitu nih. Baik, dengan demikian Jakarta Urban Mobility Festival 2025 resmi dibuka. Kami persilakan sekali lagi untuk berfoto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Duta Besar, dan Bapak Gonggom Tua Sitanggang telah membuka acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Demikian acara ini kami tutup. Pak, kasih jalannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur atas kehadirannya. Saya jalan ya.